Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar sebuah kebijakan pendidikan yang kalau di atas kertas tuh kedengarannya luar biasa banget, kayak visi utopis buat masa depan anak-anak kita. Tapi, begitu kita lihat realitanya di lapangan, di lorong-lorong sekolah kita, ceritanya ternyata beda jauh. Nah, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan kesenjangan antara harapan sistem dan kenyataan pahit yang dihadapi sama para pendidik di garis depan, khususnya para guru bimbingan dan konseling atau yang sering kita panggil guru BK. Coba bayangin situasi ini. Gimana caranya kalian ngasih struktur atau arahan di dalam sebuah sistem yang pada dasarnya menjunjung tinggi kemandirian dan kebebasan total siswa? Nah, loh, bingung kan? Ini tuh paradoks yang benar-benar menarik. Di satu sisi, kita pengen siswa mandiri, bebas mengeksplorasi minatnya. Tapi di sisi lain, kebebasan tanpa panduan yang jelas itu bisa berujung jadi kekacauan. Disinilah peran guru BK benar-benar diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era kurikulum merdeka. Fakta seru nih buat kalian. Sistem pendidikan di Indonesia itu rekam jejak perubahannya luar biasa banget. Ibarat pepatah, ganti menteri, ganti kebijakan. Percaya nggak? Sejak awal kemerdekaan kita udah ganti kurikulum sampai 14 kali. Dimulai dari rencana pelajaran di tahun 1947, terus lompat ke PPSP di tahun 73, KBK di 2004, K13 di tahun 2013, sampai akhirnya kita tiba di puncaknya saat ini, kurikulum merdeka di tahun 2022. Dan tiap kali berubah, filosofi soal cara siswa belajar dan cara guru mengajar juga ikut-ikutan dirombak. Jadi, kurikulum merdeka ini bukan sekedar ganti buku cetak doang ya. Ini pergeseran paradigma yang masif banget. Sederhananya, kurikulum ini ngasih kebebasan buat siswa untuk fokus ke materi yang esensial sekaligus ngembangin karakter lewat profil pelajar Pancasila. Sistem yang sekarang udah nggak lagi maksa anak-anak buat sekedar menghafal demi nilai ujian, tapi lebih ngedorong pembelajaran berbasis proyek supaya mereka bisa nemuin bakat alami mereka. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2. 7 peran guru, bimbingan, dan konseling. Nah, dengan kurikulum yang baru ini, tugas guru BK jadi makin berat. Mereka nggak bisa lagi dilihat sekedar sebagai polisi sekolah yang cuma ngurusin anak bolos atau yang rambutnya kepanjangan. Sama sekali bukan. Sekarang mereka punya 7 peran sekaligus, mulai dari mengelola program, membimbing siswa, menilai perkembangan anak, jadi konselor pribadi, ngasih konsultasi ke orang tua, koordinasi sama guru lain, sampai nyediain layanan spesifik. Ini benar-benar pekerjaan level tinggi yang butuh skill psikologis sekaligus manajerial. Intinya sih, peran mereka sekarang berubah jadi super proaktif. Nggak lagi nunggu ada masalah baru bertindak, tapi benar-benar fokus ke pencegahan alias preventif. Tujuan utamanya cuma satu, mewujudkan student well-being atau kesejahteraan psikologis setiap anak. Harapannya, guru BK bisa ngebantu siswa mencapai aktualisasi diri sebelum masalah besar muncul. Wah, secara teori kedengarannya benar-benar ideal banget ya. Bagian 3, hambatan implementasi di dunia nyata. Disinilah realita mulai berbicara. Coba kalian perhatikan angka 73% ini. Berdasarkan sebuah penelitian dari jurnal inovatif, kalian tahu nggak apa yang jadi hambatan utama pelayanan BK? Ternyata, 73% masalahnya bermuara pada satu hal sepele tapi fatal, kurangnya sarana dan prasarana. Kita ngomongin visi besar buat ngebimbing psikologis anak, tapi banyak guru BK yang bahkan nggak punya ruang konseling yang tertutup. Maksudnya, gimana coba caranya anak mau curhat soal masalah pribadinya kalau mereka harus cerita di tengah ruang guru yang lagi rame-ramenya? Nggak masuk akal kan? Dan percayalah, masalah fisik itu baru ujung gunung es aja. Rintangan yang lebih besar, kurangnya kerjasama antar staf di sekolah. Sering banget nih kejadian di mana kepala sekolah, guru mata pelajaran, sama guru BK itu kayak nggak sefrekuensi. Program BK cuma dianggap urusan administratif doang, bukan bagian penting dari pendidikan siswa. Kalau di rapat guru aja udah nggak ada support, ya program sebagus apapun pasti bakal mandek sebelum sempet jalan. Kita masuk ke bagian 4, tinjauan pada sekolah lokal. Biar pembahasannya nggak ngawang, mari kita lihat langsung sebuah case study yang menarik. Ini ada proposal riset dari Universitas Hamzan Wadi. Mereka ini secara khusus turun ke lapangan buat neliti dan memetakan apa sih yang sebenarnya dialami sama guru-guru BK tingkat SMA dan SMK waktu nerapin kurikulum merdeka ini. Tepatnya di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riset ini fokus ke 29 guru BK dari 4 sekolah negeri di sana. Ada SMA 1, SMA 2, SMK 1, dan SMK 2 Selong. Nah, ke-29 guru ini adalah garda terdepan kita. Mereka lah yang tiap hari tatap muka langsung sama siswa. Dan dari temuan serta keluhan mereka lah, kita bisa dapat gambaran paling jujur soal apakah kurikulum merdeka ini benar-benar works di lapangan atau malah bikin sakit kepala baru. Bagian 5, sekaligus yang terakhir, jalan menuju konseling yang efektif.
Nah, di titik inilah kita nemuin paradoks paling kocak sekaligus miris dari sistem ini. Idealnya kan kurikulum minta guru BK buat memfasilitasi kemerdekaan belajar anak-anak, ngebantu mereka nyari karier dan passion. Tapi realitanya, guru-guru BK ini pada ngeluh kalau mereka sama sekali nggak dikasih jatah jam masuk kelas secara khusus. Bayangin betapa frustrasinya jadi mereka. Sistem menuntut mereka buat dekat sama ratusan siswa, tapi jadwal sekolah malah ngerampas waktu esensial yang justru paling mereka butuhin buat kerja. Dan karena nggak punya waktu tatap muka khusus ini, muncul deh pergulatan internal yang serius. Para guru jadi kewalahan luar biasa buat ngekontrol dan mantau perkembangan siswa. Logikanya gini, ketika anak-anak dikasih kebebasan belajar yang sangat cair ala kurikulum merdeka, pergerakan mereka kan jadi dinamis banget. Nah, kalau guru BK-nya aja nggak dikasih fasilitas dan jam khusus, melacak progres anak yang dibebasin tanpa batasan tradisional itu, ibarat nyari jarum di tumpukan jerami, bener-bener nyaris mustahil. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran penting buat direnungan bareng-bareng hari ini. Kurikulum Merdeka itu, jujur aja, punya visi yang luar biasa indah buat masa depan anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, akankah sekolah dan sistem pendidikan kita secara keseluruhan mampu memberikan dukungan struktural yang nyata? Mulai dari nyediain ruang konseling yang beneran tertutup, sampai alokasi jam kelas yang pasti buat para guru BK ini. Karena kalau infrastruktur dasarnya aja nggak ada, jangan-jangan kebebasan yang digadang-gadang kurikulum baru ini, ujung-ujungnya cuma jadi ilusi manis di atas kertas belaka. Gimana menurut kalian?